Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisco Sapirus Bratawijaya. Pada video ini saya akan melakukan podcast dan sebenarnya ini adalah podcast pertama saya. Nah, podcast kali ini sedikit berbeda karena pada kesempatan kali ini saya melakukannya secara virtual, tidak seperti podcast pada umumnya. Nah, pada saat ini saya akan mengusung tema mengenai organisasi rohani yaitu OMK atau organisasi orang muda Katolik. Nah, untuk itu saya sudah menghadirkan orang yang sudah sangat berkompeten dan sangat berpengalaman dalam bidang OMK. Tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita sambut Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Halo, halo. Gimana? Kabarnya gimana? Kabar? Kabar ya gini-gini aja kali ya. Ya luar biasa lah. Bersyukur. Ya toh sama Tuhan karena belum Iya, diberi kesehatan. Ya iya. toh. Nah, teman-teman, Mas Wahyu ini adalah Ketua OMK Mbogo. OMK Mbogo ini adalah OMK dalam tingkat wilayah dalam paroki Promasan. Nah, sebenarnya Mas Wahyu ini sekarang sudah menjadi mantan ya, mantan ketua ya. Iya, kalau dibilang sekarang sudah mantan. Iya. Karena sudah apa ya, sudah beralih posisi. Sekarang di bidang apa itu namanya? Kalau sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan toh sama Fran, kalau saya Iya. sebelumnya menjabat sebagai ketua. Nah, pada pemilu yang kemarin itu pada bulan Februari tepatnya, itu saya kembali lagi bergulat untuk Iya. terpilih lagi untuk menjabat di organisasi ini, tetapi tidak pada ketua. Saya untuk kali ini menjabat sebagai koordinator bidang liturgi OMK, seperti itu. Oke ya. Eh, untuk dulu itu pernah menjadi ketua berapa periode itu? Kalau ngomongin periode, wah saya itu lama sekali jadi ketua OMK. Kalau ngomongin periode, dua periode, tapi seingat saya itu masih dibagi dalam 5 tahun. Jadi Oke. dalam 2 periode itu 5 tahun. Satu periode pertama itu 3 tahun, kemudian 2 tahun setelahnya itu baru 2 periode. Oke, berarti Mas Wahyu ini telah banyak bergulat dalam OMK ya. Iya, Nah, puji Tuhan. sesuai dengan janji kita, kita telah menyajikan beberapa pertanyaan untuk mencari nilai-nilai apa yang bisa diambil dari Mas Wahyu ya. Tuh, nilai itu elek ya, Prof. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Oh, kondisi organisasi OMK yang pernah Anda kelola atau pimpin? loh, kondisi. Ya, Ngomong ke itu berarti kahanan tau. Iya. Kahanannya ya menurut saya pribadi pada zamannya kondisi ini ya nyenengke, ya guyup, ya rukun, ya saling mendukung. Oke. Tetapi lebih tepatnya itu ya ono sing males-malesan, ya mungkin ada yang mungkin masih kurang apa ya, masih kurang nimbrung. Ya. Ya kalau ngomong ke kondisi ya, 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 ya. Berarti banyak dinamika ya di dalam organisasi OMK ya. tentu saja banyak dinamikanya. Oke, oke, oke. Tapi untuk kondisi sekarang pandemi, apakah ada seperti perubahan anak-anak mudanya begitu? Kalau ngomongin pandemi, menurut saya ada sih ya. Karena kan kondisi pandemi ini tentu saja kita tahu, ini menyulitkan kita semua. Kalau Ya. ngomongin organisasi ya tentunya juga menyulitkan sekali bagi organisasi kita sendiri, khususnya OMK Buku gitu kan. Iya. Kesulitannya apa? Lah, kesulitannya itu bagaimana cara kita di masa pandemi ini tetap kita untuk saling bersatu hati,
saling bersatu pikiran, saling bersatu untuk solid bergerak. Nah, itu yang harus menjadi keberatan di masa pandemi ini menurut saya. Oke. Nah, Untuk selanjutnya, mengapa anak muda cenderung malas mengikuti organisasi rohani seperti OMK ini ya? Malas, kalau tadi saya kan bilangnya cenderung malas ya, ya benar sih. ya. Ya mungkin karena menurut saya, yang pertama itu karena mungkin pandangan mereka. Ya mungkin awal-awal itu mereka excited, mereka senang mengikuti kegiatan ini, tapi karena mungkin pandangan mereka lama-kelamaan kok melulu tentang, karena ini organisasi rohani, ya melulu tentang kegiatan rohani terus. Ya. Nah, jadi pandangannya tidak, mungkin belum melulu kegiatan yang lain. Terus yang faktor yang lain menurut saya karena apa ya? Karena kondisi kita sekarang ini semakin kesini ya, semakin tumbuh dewasa, semakin tumbuh lebih lagi. Nah, menurut saya itu adalah salah satunya tentang bekerja mungkin menurut saya. Karena ada yang bekerja di luar kota atau bekerja di tempat yang lebih jauh. Nah, sehingga mungkin mereka pribadi itu lebih memprioritaskan tentang pekerjaan mereka, menurut saya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mengapa Anda memiliki sebuah niat untuk mendorong anak muda OMK untuk aktif dalam organisasi tersebut? Kalau ngomongin niat ya, saya itu sebetulnya suka sekali tentang organisasi, terlebih Oke. tentang organisasi dalam bidang OMK yang berkecimpung dengan gereja itu saya sangat suka sekali. Nah, kenapa saya kok mempunyai rasa niat sehingga saya bergulat 5 tahun gitu kan? Ya. Karena saya itu dulu mempunyai pengalaman, ya mungkin pengalamannya kecil sih, yaitu mengikuti kegiatan gereja. Bermula dari PIA, sehingga terus menuju ke PIR. Ngomong-ngomong, ngomongin PIA sama PIR, tahu nggak tuh apa artinya tuh? Aduh, apa itu? Aduh, apa itu ya? PIA itu adalah pendidikan iman anak. Nah, pendidikan iman anak, karena kita sudah bertumbuh dewasa, melanjutkan ke yang namanya PIR, yaitu pendidikan iman remaja. Ya. Nah, setelah kita mengalami fase itu, pada akhirnya sampai saat ini, terlebih saya pribadi, memasuki fase yang namanya OMK, atau Orang Muda Katolik. Nah, kembali lagi ke topiknya yang tadi. Nah, Ya. karena saya itu, karena sudah terbiasa sejak kecil itu mengikuti kegiatan sekolah minggu, terus kegiatan seneng-seneng bareng dengan teman-teman gereja, terus mengikuti kegiatan lomba. Pernah waktu itu kita Oke. menang lomba paduan suara, juara 1 loh itu. Oh iya. Nah, itu yang menjadi salah satu bentuk excited tersendiri bagi saya. Nah, menurut saya juga itu karena karena saya juga melihat perkembangan zaman juga, saya itu tergelitik dengan pesannya Bapak Suci Paus Fransiskus. Oh Itu iya. tentang Christus Vivit. Tahu nggak Oke. artinya Christus Vivit itu apa? Apa itu? Aduh, Christus Vivit itu dari bahasa Latin ya itu. Saya sebetulnya lebih jelasnya itu tentang bagaimana Christus Vivit itu tentang bagaimana orang muda terlibat aktif untuk masa depan gereja. Nah, Oke. peranan kaum muda itu sangat penting bagi gereja. Gereja, kalau nggak ada orang muda, ya ora iso. Gereja, nek ra ono orang muda, ya mati. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena menurut saya, kalau semisalnya kalau gereja nggak punya orang muda, siapa yang akan meneruskan gereja masa depan? Nah, disitulah yang menjadi tergelitiknya saya tentang pesan suci Bapak Paus Fransiskus tentang Christus Vivit. Nah, harapan saya sih tentang pesan ini mari kita wujudkan gereja hidup, bermulai dari komunitas kecil. Nah, komunitas kecil ini kita bisa manfaatkan. Saya tuh ingin menjadi terlebih saya pribadi dan juga teman-teman tuh saya itu ingin mengajak tentang
bagaimana menjadi the people of community, bagaimana menjadi orang-orang yang mampu berkolegialitas bersama. Itu penting loh dalam hidup menggereja. Oke, ya. Itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara atau metode yang Anda terapkan untuk memotivasi anak muda agar aktif dalam organisasi OMK? Duh, metode. Kalau saya Ya. pribadi itu metodenya cuma satu. Apa itu? Salah satu metodenya adalah cura personalis. Kalau orang-orang Jesuit itu bilangnya cura personalis, tetapi kalau untuk kita itu bahasanya adalah bagaimana cara kita mengenali setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Itu penting. Ya. Nah, metode saya itu adalah kenali dulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap pribadi itu mempunyai ciri khas yang berbeda, keunikan yang berbeda, watak yang berbeda, pikiran yang berbeda. Nah, dari perbedaan itu, kita kan semakin bisa mengenal kan. Nah, kita kumpulkan itu jadi satu itu perbedaan itu. Nah, berbeda untuk menjadi solid bergerak. Nah, itu salah satunya kalau menurut saya pribadi, waktu saya selama 5 tahun itu, kenali dulu orang-orangnya itu seperti apa. Si A, oh ternyata seperti ini. Si B, oh seperti ini. Si C seperti ini. Gitu. Oke. Jadi kita harus mengenali dulu ya antar sesama. Iya, karena kalau kan ada pepatah tuh, tak Gimana? kenal maka tak sayang. Oke. Tapi kalau sudah kenal harus Sayang. Gitu loh. Oke. Dan untuk yang terakhir, bagaimana suka dan duka Anda ketika menjadi pemimpin dalam organisasi OMK? Kalau ngomongin suka duka itu sebetulnya gimana ya? Satu nggak bisa berkata-kata karena itu sudah campur aduk itu. Oke, kalau ngomongin duka dulu ya. Ya. Nek ngomongin duka itu menurut saya pribadi anak-anaknya itu kok semakin lama ya ada yang stuck, ada juga yang kok semakin menurun. Nah, itu kenapa sih kok bisa kayak seperti itu? Nah, itu menjadi keprihatinan saya tersendiri. Karena kan tadi saya dalam kepemimpinan saya itu ingin mengajak yang namanya Kristus Vivit itu tadi. Tapi kok lambat laun kok ternyata anak-anak semakin menurun jumlahnya. Nah, itu yang menjadi kedukaan bagi saya pribadi. Kalau ngomongin sukanya, wah tentu banyak sekali sukanya, ya toh. Sukanya itu saya boleh mengenal teman-teman. Nah, itu yang menjadi sukanya saya. Terus apa lagi itu? Saya boleh ikut berkegiatan bareng teman-teman, ya toh. Menambah pengalaman baru, ya toh. Apalagi banyak sebelumnya untuk sukanya itu. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, bagaimana pesan dari Mas Wahyu untuk anak-anak muda OMK pada masa sekarang ini? Pesan tentunya untuk diri pribadi saya ada. Pesannya itu saya adalah tetaplah untuk selalu setia pada proses, selalu mengandalkan Tuhan, dan berikanlah yang terbaik selama kita masih ada di dunia ini. Itu adalah proses yang sangat panjang untuk setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu tetaplah untuk selalu setia pada proses, selalu mengandalkan Tuhan, dan berikanlah yang terbaik. Mari kita wujudkan gereja yang hidup. Nah, teman-teman, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah berkenan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa pada lain kesempatan. Nah, teman-teman, demikianlah. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video podcast pada kesempatan kali ini. Silahkan memberikan like jika suka dan memberikan komentar pada kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.